Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak Adam ketika sudah meninggal dunia akan terputus amalannya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Pertama tadi dibilang atau saya sampaikan, Nasrul Fikrah, penyebaran pemikiran dengan Al-Quran ini ketika diwakafkan dipelajari. Yang kedua, Tanmiyatul Kafa'ah, yaitu penumbuhan potensi sehingga akan menjadi anak-anak atau yang pelajarinya dapat pahala ilmu, pada akhirnya menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Naira. Sekolah di TK Al Khairat. Kelasku pina-pina. Enak loh sekolah di TK Al Khairat. Teman-teman semuanya main ke sini sama kita. Ayo. TBKB TKIT Al Khairat dikelola di bawah Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial Al Khairat Yogyakarta. Yayasan ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, pendidikan, dan sosial dengan fokus memotivasi anak-anak usia sekolah untuk maju dan mandiri. Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial atau YPDS Al Khairat didirikan di Yogyakarta pada bulan Februari tahun 1999. Sedangkan TKIT Al Khairat berdiri pada tahun 2000 yang kemudian disusul tahun 2001 mendirikan kelompok bermain anak. Awal mulanya TK ini berdiri menempati rumah ketua yayasan. Setelah tahun 2001, berhasil membeli tanah dan menempati bangunan yang sampai sekarang ini menjadi lokasi TBKB TKIT Al Khairat. Visi dan misi TKIT Al Khairat yaitu terbentuknya generasi muslim yang cerdas, berkarakter dan kreatif, kemudian juga Qur'ani, dan kita menekankan pada pembelajaran Al-Quran dan program kemandirian. TKIT Al Khairat menggunakan sistem pendidikan dengan memadukan kurikulum dinas yaitu kurikulum 13, dan kemudian kita juga menggunakan sistem pendidikan Islam terpadu yang di situ kita memadukan ilmu kauniyah dan kauliyah biar anak-anak bisa menjadi generasi yang Qur'ani. Kegiatan keseharian dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Di awal kami melaksanakan program pembelajaran umum, yaitu program pengajaran Al-Quran, kemudian program pembelajaran imtak, istirahat, dilanjutkan dengan program pembelajaran inti, dan diakhiri dengan penutup. Kami juga memiliki program pembiasaan, yaitu anak dibiasakan untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Contohnya ketika mengambil snack secara mandiri bergiliran, membersihkan alat makan sendiri, meletakkan tas dan sepatu di rak sendiri secara mandiri. Dan ketika pulang, anak-anak juga dibiasakan untuk bisa memakai sepatu sendiri secara mandiri. Kami juga memiliki kegiatan toilet training, yaitu anak-anak dilatih untuk mandiri secara baik dan benar dalam proses ataupun kegiatan di kamar mandi, mulai dari buang air kecil, bersih-bersih, dan lain sebagainya, yang tentunya dengan pengawasan dari ibu guru. Prestasi dari TKIT Al Khairat, kita juga sering mengikuti ajang lomba yang diadakan oleh berbagai pihak, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun DIY. Baru saja di tahun 2019 ini kita mendapatkan kejuaraan juara 1 Lomba Tahfiz Jogja Kids Festival. Kemudian setelah itu kemarin kita juga mendapatkan juara 3 Lomba MHQ yang diadakan di Open House SD Muhammadiyah Suronatan. Ada beberapa lagi piala yang sudah terpampang di sini yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. TBKB TKIT Al Khairat mempunyai 3 layanan. Yang pertama, kami memiliki TPA Batita, kemudian layanan kelompok bermain,
dan layanan TKIT. Untuk kelompok Batita kami memiliki 2 kelas, kelompok KB ada 1 kelas, dan kelompok TK ada 5 kelas. Kami juga memiliki fasilitas alat bermain indoor dan outdoor, perpustakaan, serta UKS. Selain itu, wali murid juga dapat melakukan konsultasi psikologi anak. Kalau TKIT Al-Khairat itu bagus. Saya di rumah lebih mudah mengkondisikan karena pelajaran di sekolahan dengan di rumah itu bisa bersinergi gitu loh. Misalnya sholat 5 waktu, memang di rumah juga orang tua harus mengingatkan, tapi kan di sekolah itu sudah dikondisikan. Jadi di rumah itu lebih mudah bersinergi dan untuk mengkondisikan. Harapan kedepannya untuk TPKB TKIT Al-Khairat Yogyakarta agar bisa menjadi lembaga pendidikan bagi anak usia dini yang lebih maju lagi, yang bisa memfasilitasi tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang Qurani, berkarakter, dan berakhlak mulia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk segera bergabung di TPKB TKIT Al-Khairat. Insya Allah kami siap menjadikan putra-putri menjadi generasi yang Qurani, berkarakter, dan cerdas, dan tentu saja kecil-kecil mandiri. Anak adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dampingi dengan penuh kasih sayang dan pendidikan terbaik. Bersama TPKB TKIT Al-Khairat, labbaik, yes yes, Allahu Akbar. Selama saya sekolah di SDIT Al-Khairat, banyak sekali yang saya dapatkan. Guru-gurunya sangat baik dan selalu mendukung kami. Seperti saya menyukai ekstrak tahfidz. Berkat dukungan dan kesempatan yang diberikan, saya pernah masuk 12 besar lomba tahfidz nasional se-Indonesia. Di SDIT Al-Khairat sendiri ada banyak ekstrakurikuler menyenangkan, mulai dari ekstra pilihan seperti tahfidz, karate, tenis meja, panahan, dan juga melukis. Dan katanya akan ada ekstra baru, yaitu ekstra robotik dan juga hadroh. Lumayan nih yang suka ngutak-atik sesuatu, bisa ikut robotik, atau yang suka mukul-mukul meja sambil nyanyi. Mending ikut hadroh aja, biar gak sia-sia tuh bakatnya. Sekolah di SDIT Al-Khairat. Saya senang sekali sekolah di SDIT Al-Khairat karena SDIT Al-Khairat sekolah Al-Quran terbaik, mencetak generasi Qurani dan berprestasi. Di sekolah, saya menyukai kegiatan ekstra seperti ekstra berenang, karate, menggambar, dan mewarnai. Alhamdulillahnya, ketika ada perlombaan, saya meraih juara mewarnai dan dildajil.
Cita-cita saya ingin menjadi ilmuwan. Semoga Allah mengabulkan permintaan saya. Alasan saya bersekolah di SDIT Al-Khairat karena guru-gurunya baik dan ramah. Lingkungannya pula bersih, aman, dan asri. Teman-temannya pun banyak dan baik. Sistem pembelajaran di SDIT Al-Khairat asik dan mudah dipahami. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang dapat membentuk karakteristik anak-anak seperti mereka terbiasa sholat tepat waktu 5 waktu, membiasakan makan dan minum dengan duduk, melakukan sholat duha dan murojaah, ada pelajaran fikih hadis, dan membiasakan tertib untuk melepas alas kaki dan menatanya sebelum masuk kelas. Alasan mengapa anak saya disekolahkan di SDIT Al-Khairat, karena di sini pendidikan akademisnya bagus, pendidikan agamanya juga baik, serta melahirkan hafiz dan hafizah Al-Quran yang terbaik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harimurti Alha, kelas 5. Kali ini saya akan membacakan surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat sabaan bassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim bildanun muhalladun bi akwabin wa bariqa qasim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yudhifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain kamsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in mashkub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abtara urban atramin li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamab'usun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Satria Wahyu dari KS Consulting Human Capital Development Partner, perusahaan pemberdayaan SDM dan UMKM yang bekerja sama dengan Gudang Zakat Yogyakarta. Kita akan sambung lagi video kita yang kemarin, yaitu tentang bagaimana profil seorang entrepreneur atau profil seorang owner bisnis ya. Kemarin kita udah tahu bisnis kita goalnya seperti apa, kita tinjau apakah tahun ini sudah mencapai goal-goal tersebut, apakah cukup signifikan gitu ya, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu disesuaikan gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita meninjau diri kita sebagai seorang owner ya, karena bagaimanapun menjalankan sebuah bisnis itu dimulai dari keyakinan ownernya sendiri, dimulai dari bagaimana owner ini mengembangkan skill. Nah skill apa kira-kira yang kita butuhkan? Ya paling awal adalah kita bagi dua saja skill ini sesuai dengan karakternya ya. Ada soft skill, ada hard skill. Kalau Bapak Ibu lihat di slide yang saya tampilkan, bahwa menurut Harvard University, success factor itu ditentukan dari soft skill sebesar 80%. Bahkan kalau meninjau ke ahli yang lain, misalnya Pak Jamil Azaini gitu ya, soft skill itu bisa 90%. Hard skill cukup 10% saja, maka dia akan cukup. Nah, kira-kira apa saja sih soft skill yang harus ada dalam kita mengembangkan diri? Pernah suatu buku menuliskan tentang skill-skill apa, soft skill apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu disingkat college ya. COLLEGE. Ya. C-nya yang pertama adalah communication skill. Ini adalah kemampuan atau kecerdasan interpersonal ya. Jadi bagaimanapun juga Bapak Ibu perlu mengembangkan kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan berkomunikasi dengan pihak lain. Bagaimana mungkin menjalankan bisnis ketika kita tidak bisa berkomunikasi? Negosiasi juga pakai komunikasi. Bagaimana kita membangun tim juga pakai komunikasi. Bagaimana kita menerima feedback itu juga dengan communication skill. Nah, itu adalah skill pertama, C-nya. O-nya adalah organization skill, kemampuan berorganisasi. Nah, bagaimana nih kalau masa muda kita ternyata tidak pernah berorganisasi? Nah, sekarang saatnya sekarang belajar. Mungkin sekarang mulai aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, aktif di dalam kegiatan religius gitu ya. Ini bisa mengasah organization skill kita. Atau kalau Bapak Ibu masih bekerja aktif sebagai karyawan kah di sebuah perusahaan, ini kesempatan untuk mengasah organization skill. Kenapa? Karena dengan organization skill inilah keahlian kita berkomunikasi dengan berbagai macam karakter itu teruji. Ya. Saya mendampingi berbagai macam CEO, ya, berbagai CEO yang perusahaan-perusahaan besar mereka running. Ketika mereka melakukan rekrutmen, saya mendampingi dalam wawancara maupun dalam rekrutmen, tampak sekali bedanya. Beda antara orang yang pernah berorganisasi dan yang belum pernah sama sekali berorganisasi. Beda sekali, terutama dalam inisiatifnya, dalam melontarkan ide-idenya, dalam menyampaikan sesuatu dengan teknik tertentu, itu berbeda sekali. Insya Allah kita akan pelajari itu perlahan-lahan dari video-video lain tentang communication skill ini, gitu ya. Kemudian yang L-nya, L pertama adalah leadership skill. Jelas, kepemimpinan itu membuat kita
dengan skill kepemimpinan, dengan keahlian kepemimpinan membuat kita makin wise, membuat kita makin confident gitu ya, makin percaya diri, makin bijak gitu ya. Tidak hanya bijaksana tapi bijak sini juga gitu. Jadi tidak hanya untuk karyawan, tapi kita juga jangan sampai kita tuh tumbuh kayak lilin ya. Habis lilinnya menerangi banyak orang tetapi habis lilinnya. Ya, tidak hanya bijaksana di sana, tapi bijak sini juga. Kita harus survive juga ya. Nah, leadership skill, bagaimana leader itu berkata-kata, communication of leader gitu ya. Bagaimana seorang leader itu melihat goal, membawa tim menuju goalnya dan ikut di dalam prosesnya. Bagaimana seorang leader itu siap dalam fluktuasi naik turunnya kondisi bisnis Anda. Nah, ini yang paling penting untuk Anda miliki skillnya. L yang kedua dari college ya, COLLEGE. L yang berikutnya adalah logic ya, learning analytical. Memang pada titik tertentu seorang leader itu juga perlu menggunakan logikanya. Walaupun mungkin lebih banyak intuisi yang digunakan, tetapi logika harus ada minimal untuk analisa keadaan gitu ya. Untuk belajar mempelajari ilmu tertentu harus perlu logika. Juga saya mendapatkan quote yang bagus dari film dirilis Ertuğrul. Wah, ini Anda harus melihat ini film dirilis Ertuğrul ya. Sebuah film tentang pendirian sebuah negara Turki ya. Ini pendirinya namanya Ertuğrul Bey ya. Itu mengatakan begitu. Istana yang bisa bertahan itu karena ada kesetiaan dalam hati dan ada akal sehat dalam pikiran. Nah, ini yang paling penting. Ya. Kalau kita ibaratkan organisasi kita, perusahaan kita, bisnis kita, maka bisnis yang bertahan, organisasi yang bertahan, itu adalah yang memiliki kesetiaan di dalam hatinya. Setia pada siapa? Macam-macam, bisa setia pada Allah, bisa setia pada goal kita, bisa setia pada tim kita, kesejahteraan tim, dan punya akal sehat dalam pikirannya. Sehingga benar-benar survive gitu ya. I yang pertama adalah effort ya, usaha kita, bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri. Pandemi ini salah satu hikmahnya adalah begitu, ada momentum kita untuk mengembangkan kapasitas diri kita dengan mempelajari banyak. Kan seperti video ini Anda bisa dapatkan gratis. Mungkin dulu sebelum pandemi seminar-seminar seperti ini, wah, Anda bisa cek di beberapa poster, di beberapa event ya, Anda bisa googling setiap event seperti ini ya, ratusan ribu. Namun dengan pandemi kita bisa berjumpa, kita bisa sharing, kita bisa meningkatkan kapasitas diri dengan berbagai macam pembicara, dengan berbagai macam tolak ukur ilmu ya, baik dari hipnoterapi, NLP yang biasa gitu ya. Kalau kami di GS Consulting kita benar-benar mengkhususkan pendekatan pada NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi kekuatan komunikasi ini benar-benar kita kedepankan di dalam mendampingi Anda sebagai pebisnis gitu ya. Nah, usaha kita itu perlu dilakukan di saat pandemi seperti ini. Inilah kesempatan kita meningkatkan kapasitas diri dengan effort yang cukup murah meriah gitu ya. Jadi dengan berlatih, dengan memotivasi diri, dengan menambah komitmen kita untuk menjalankan bisnis itu. Nah, G yang berikutnya adalah G, group skill, yaitu bagaimana membangun tim. Ini juga membutuhkan skill tersendiri. Karena ada orang yang sulit sekali membangun tim. Ada tim yang terbangun itu kecil tapi efektif, ada yang besar efektif, ada yang kecil nggak efektif, besar lebih nggak efektif. Nah, ada yang mana ini ya? Ada yang ratusan M setahun itu dilakukan oleh tim yang ribuan orang. Tapi ada juga yang cuma 5 orang saja timnya, tapi di dalam 1 tahunnya itu puluhan atau ratusan miliar. Nah, ini yang perlu kita cek. Kalau memang bisa itu efisien, ya skillnya, timnya efisien, kecil tapi efektif, kenapa tidak? Karena memang nanti pembaginya banyak. Tinggal kita perbanyak saja bisnisnya, banyak. Timnya akan tumbuh kecil-kecil tapi banyak. Ya, dibandingkan besar, tetapi tidak efektif. Wah, saya milih yang besar tapi efektif, ya boleh. Kalau tinjauannya adalah memberi manfaat buat banyak orang, memberi kesejahteraan, insya Allah
Allah akan bantu itu bertumbuh bisnisnya. Yang terakhir I yang kedua adalah ethics. Ya, ini adalah etika. Bagaimanapun seorang owner bisnis itu ya memang ada beberapa hukum-hukum bisnis yang bisa diotak-atik, yang bisa dilakukan modifikasi. Tetapi ada yang justru modifikasi itu melanggar etika. Nah, etika ini yang kemudian menjadikan value di dalam diri kita menjadi terancam. Apa value-nya? Kejujuran, integritas, gitu ya. Ketika orang sudah memiliki integritas, kejujuran, maka godaan apapun yang sifatnya ditawarkan oleh orang lain, apapun itu yang ditawarkan, kita langsung meninjaunya dari sisi etika bisnis. Memang tidak ada hukum tertulisnya, tetapi ketika kita melakukan bisnis tidak etis, maka akan mengarah kembali feedbacknya kepada kita. Ya, jadi ini beberapa skill yang bisa Bapak Ibu tingkatkan kapasitasnya dalam rangka untuk menjadi owner bisnis yang utuh, yang benar-benar bisa mengawal goalnya menjadi bisnis yang sustain dan tumbuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita jumpa lagi untuk memperdalam skill-skill komunikasi kita dan skill-skill lain yang itu benar-benar meninjau diri kita. Ya, mungkin orang lain membicarakan bisnis dari sisi teknis, tapi di Kias Consulting kita akan bicara bisnis dari sisi yang paling mendasar lebih dulu, prosentasenya lebih besar dulu di proses fundamennya, baru kemudian para ahli nanti dari Kias Consulting akan mengulas satu persatu tentang berbagai fase-fasenya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian begitu cepatnya menyebar di seluruh Indonesia. Saat makhluk berdiameter 0,125 mikrometer ini hadir, manusia telah dibuatnya panik. Suasana semakin mencekam ketika ada korban berjatuhan. Kami juga bertujuan membantu pemerintah memerangi COVID-19 bersama-sama dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pemberian hand sanitizer, hand soap, masker, dan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Kita bisa hentikan perang ini bersama-sama. Nah, mohon dukungan, mohon doanya. Semoga Allah izinkan untuk menghadapi persoalan ini. Allah berikan kesabaran pada kita semua sehingga dapat mengatasi semua persoalan sehingga selesai. Dan semoga Allah menyehatkan kita semua. Tunjukkan kepedulianmu melalui rekening donasi atas nama Gudang Zakat Al Khairat.